Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Rita Marabani, NIM 196018 dari Program Pendidikan Bahasa Indonesia 2019A STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS kurikulum yang diampu oleh DRR Eridia MPD. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan 4, yaitu landasan, prinsip, dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum dalam sekolah dasar. Pembaruan kurikulum SD dapat dipahami baik apabila konteks historis dari pembaruan itu diketahui. Pembaruan atau inovasi kurikulum dimaksud adalah cara baru dan kreatif dalam seleksi organisasi dan penggunaan sumber-sumber manusia, dan materi yang diharapkan akan meningkatkan hasil-hasil yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNM. Kurikulum. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri seperti tertera pada label 2. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. B. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. C. Substansi mata pelajaran IPA atau IPS pada SD merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. D. Pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. E. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. F. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. G. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran 2 semester adalah 34-38 minggu. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. B. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain,
dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.